Vietnam adalah salah satu negara yang terkenal dengan budidaya belutnya. Negara ini telah menjadi salah satu sektor ekspor belut terbesar. Vietnam memanfaatkan kondisi alamnya untuk membudidayakan belut secara modern, berfokus pada standar keamanan pangan dan kualitas produk untuk bersaing di pasar global. Dalam beberapa tahun terakhir, industri pembiakan dan ekspor belut di Vietnam telah berkembang pesat, membentuk rantai industri yang relatif lengkap mulai dari pembibitan, pembiakan, produksi pakan, pengolahan, dan perdagangan ekspor. Produksi belut budidaya nasional diperkirakan sekitar 50.000 hingga 60.000 ton per tahun, yang sebagian besar terkonsentrasi di Provinsi Delta Mekong seperti Dong Thap, An Giang, Hau Giang, Tien Giang, dan Chan To. Budidaya belut telah menjadi salah satu spesies budidaya utama, menciptakan banyak lapangan kerja dan berkontribusi dalam menghilangkan kelaparan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat di banyak tempat. Di Vietnam, belut sangat dihargai karena dagingnya yang bergizi, yang kaya akan protein, vitamin, dan mineral. Sering disebut juga sebagai ginseng air. Belut disukai karena manfaat kesehatan dan rasanya yang lezat. Di Indonesia sendiri yang iklimnya tropis, juga sangat mendukung untuk budidaya belut dan memiliki peluang untuk pasar internasional. Namun, cara beternak belut di Indonesia sebagian masih menggunakan cara klasik, yaitu dengan media fermentasi dari berbagai campuran seperti jerami padi, gedebok pisang, kotoran hewan, dan lain-lain. Di Vietnam, cara klasik seperti ini hampir sudah tidak diterapkan lagi, karena mengingat akan resiko stres dan tingkat kematiannya lebih tinggi pada belut. Peternak belut di Vietnam lebih terfokus dengan cara modern. Indukan-indukan belut ditebar di kolam budidaya dengan tanah lumpur biasa dan dibuatnya gundakan-gundakan di setiap pinggir kolam. Kemudian diberi pipa untuk tempat pemijahan bertelurnya belut. Untuk pakannya sendiri, indukan-indukan belut diberi pakan pelet pabrikan setiap pagi dan sore. Telur-telur belut akan diambil untuk ditetaskan di dapur secara mandiri lewat wadah inkubator dan membesarkannya di kolam media air saja tanpa lumpur, dengan diberi pakan pabrikan secara rutin sampai masuk usia panen. Belut jadi lebih mudah terkontrol kondisi kesehatan dan keseragamannya, juga meminimalisir tingkat kanibalisme. Dan hal yang paling terpenting ialah memungkinkan percepatan masa panen dan membantu menciptakan produk yang konsisten dan berkualitas tinggi yang lebih siap untuk pasar global. Gimana? Apakah kalian ingin menerapkan cara modern seperti ini? Next, kita akan kupas materi pembelajaran beternak belut versi Vietnam di video berikutnya. Jangan lupa di-follow